Halo manis, lagi apa nih? Udah makan belum? Makan dong, nanti kamu sakit loh. Aku seharian nggak fokus meeting nih. Aku cuma kayak gini ke kamu doang kok. Love you. Manis banget ya, bikin salting. Wake up bestie itu cuma template, copy paste repeat. Yang barusan kamu dengar itu namanya love bombing, serangan cinta bertubi-tubi yang tujuannya cuma satu, bikin logika kamu mati supaya dompet kamu bisa dibuka. Kamu punya 1 juta nggak? Nanti aku balikin 1,5 juta. Dan ini bagian dari strategi love scamming. Yap, kasus love scamming udah nggak asing. Baru-baru ini 27 warga negara asing diamankan Dirjen Imigrasi karena diduga terlibat sindikat kejahatan cyber internasional bermodus love scamming. Saking niatnya ada ratusan telepon genggam, laptop, dan perangkat jaringan di TKP, tepatnya di wilayah Tangerang dan Tangerang Selatan. Udah kayak call center profesional. Bedanya yang mereka kerjain itu perasaan orang. Siapa sangka negara kita jadi tempat penyalahgunaan izin tinggal buat markas kejahatan internasional. Tapi ada satu plot twist menarik. Meski base camp-nya di Indonesia, target empuk mereka justru orang-orang di luar negeri, khususnya Korea Selatan. Kisaran pemerasannya pun sekitar 1-2 juta won Korea. Mereka beroperasi di Indonesia karena mereka menghindari hukum di negaranya. Karena jika mereka melakukan penipuan di negaranya dan korbannya warga negara sana, mereka akan dihukum berat. Sedangkan ini mereka menipu bukan warga negara asal dari mereka, tetapi menipu asal negara tempat lain. Kurang lebih seperti ini skema kejahatannya. Incar warga Korea Selatan, nyamar jadi cewek muda buat bangun ikatan emosional, pakai Hello GPT dan Telegram buat kirim chat romantis otomatis. Kalau korban udah baper, jebak video call atau VCS. Rekam aksi korban diam-diam, peras tweet dengan ancaman sebar video. Namun sejauh ini, menurut imigrasi belum ada laporan penipuan yang masuk dari korban di Indonesia. Tapi jangan salah, soal tipu menipu produk dalam negeri juga nggak kalah. Kasus love scamming versi lokal ini udah menjamur. Pelaku dan korbannya orang kita. Modusnya mirip, sakitnya juga sama. Zaman sekarang kisah asmara bisa banget berawal dari geseran jari jempol. Swipe kanan match, swipe kiri thank you next. Tapi hati-hati, di balik jempol yang geser kanan bisa jadi ada masalah yang lagi nunggu giliran. Aku bersyukur banget nih bisa match sama kamu. Kamu bisa aja. Pola ini selalu sama, udah sweet banget, bikin baper, ujung-ujungnya duit. Sayang, aku butuh 1 juta nih. Bisa pakai punya kamu dulu nggak? Oh yaudah, boleh nanti aku transferin ya sayang. Kamu pakai rekening apa? Karena sindikat ini tuh pinter banget cari celah, kayak yang dialami Via. Niat hati cari pasangan dari aplikasi kuning, malah terjebak skenario jahat yang merugikannya ratusan juta pada Oktober 2024 lalu. Kalau profilnya sih emang, pokoknya dia tuh selalu masang looks-nya yang good, terus pekerjaannya juga yang menjanjikan, terus juga benar-benar dan bisa dibilang di love bombing mungkin ya, dengan kata-katanya, dengan kalimat-kalimatnya kayak gitu. Terus ya udah aku kirimin lagi 2 juta, terus lama-lama jadi 5 juta, terus lama-lama jadi 10 juta, terus pokoknya sampai uang tabungan aku benar-benar habis gitu. Itu udah di angka 100-an lah istilahnya gitu. Terus kata dia masih kurang juga, terus entah kenapa kayak aku jadi karena udah kena ya, istilahnya udah kena mainnya dia, jadi kayak terus-terusan ngirim entah kenapa, dan yang akhirnya habis sekitar 220 juta gitu. Mungkin karena aku juga jarang pacaran ya, maksudnya kayak baru cowok, jadi menurut aku kayak iya aja gitu. Emang di saat itu aku emang salahnya juga nggak cerita ke siapapun kalau baru dekat sama orang gitu, karena menurut aku juga kayak 5 hari ngapain baru cerita gitu, kayak ini juga belum tentu jadi kan namanya orang gitu.
Penipuan berkedok cinta makin ngeri. Sejak 2016 hingga 2025, laporan ke komunitas relawan siaga cerdas waspada scammer cinta terus meningkat dengan kerugian belasan miliar rupiah, dan itu juga yang baru berani bicara. Secara general tapi dua-duanya, satu mereka itu deketinnya itu cepet Mas, karena mereka itu punya target. Dengan kuota sekian, saya harus mendapatkan berapa korban. Karena korban itu tuh bukan cuma remaja, dewasa, S1, S2, bahkan S3 ada Mas. Dari yang misalnya ibu rumah tangga sampai direktur, sampai juga terus begitu polisi, sampai juga whatever lah ya. Sebelum kamu keburu baper, ini ciri-ciri penipuan berkedok cinta yang harus kamu perhatikan. Seperti yang sudah-sudah, kasus ini mentok, sulit diusut. Bukan karena aturan yang tidak ada, tapi karena mekanisme perlindungan korban belum benar-benar berjalan. Sistem ada yang sudah berjalan dan ada yang belum. Nah, tapi problemnya adalah semua itu bisa berjalan kalau memang korbannya siap untuk melaporkan. Ya, sistem perlindungan itu baru bekerja ketika memang didesakkan untuk bekerja. Kalau nggak ada laporan, nggak ada permintaan, nggak ada desakan, nggak akan bekerja itu, Mas. Ya, sistem hukumnya. Peran negara tetap penting lewat aturan dan sosialisasi, tapi di saat yang sama, kewaspadaan pribadi juga tetap diperlukan. Saya pikir Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komdigi, melakukan sosialisasi. Tetapi mungkin perlu penguatan bukan hanya kepada elemen tertentu, tetapi harus dilakukan kepada masyarakat secara luas. Love scamming bukan soal kurang pintar, tapi soal emosi yang dimanfaatkan. Jaga hati, jaga data, jaga dompet. Karena cinta yang sehat tak pernah datang dengan ancaman.